Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam video ini kita akan mendengar kesaksian yang sangat menyentuh dari seorang mantan muslim yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya diubahkan dan sekarang ia bersaksi serta membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang baru bergabung di channel ini, silakan berikan dukungan dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan juga bagikan video ini kepada Bapak Ibu dan Saudara dan teman-teman supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya kesaksian ini menguatkan iman kita semua dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mendengarkan dan menyaksikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Pak Setio, saya dari Ciamis. Saya seorang muslim dan sudah dibaptis tahun 2022. Nah, ini adalah saya waktu dibaptis. Ya. Nah, di sini saya akan menceritakan latar belakang dulu ya. Latar belakang saya itu ya, saya terakhir dari keluarga muslim. Nah, di sini kebetulan di sini hampir semuanya muslim ya. Hanya saya mungkin yang jadi masuk Islam ke Tuhan Yesus. Nah, dari waktu saya kecil, saya tuh mengalami kejanggalan dan aneh gitu. Dalam maksud kan, waktu saya mengaji kan, saya pernah digebuk, dipakai lidi kalau nggak bisa ngaji itu. Nah, di sana hati saya mulai terasa aneh gitu, terasa gak nyaman gitu. Sering waktu kecil kan ngaji ikro, ada yang ngaji Quran. Kalau nggak bisa digebuk seperti itu. Nah, setelah masuk sekolah SMP SMA, awalnya SMP dulu itu kalau misalkan saya nggak sholat, saya dukungnya itu semacam seperti itu, ya lah seperti itu. Nah, cerita saya sudah ingin tahu kan semua agama itu seperti apa selain keyakinan yang saya jalani. Nah, setelah itu kan saya mulai bincang bagaimana saya itu, jadi ingin tahu seperti apa sih agama yang lain. Nah, saya pernah waktu SMP itu jadi agnostik, jadi ateis, jadi agnostik, terus aliran kepercayaan spiritual seperti itu. Jadi saya tuh belajar waktu itu, jadi join ke grup-grup seperti spiritual kebatinan yang seperti itu. Nah, di sana tuh saya menemukan karakter orang-orang yang beda latar belakang, dari mulai ateis, dari mulai agnostik, dari mulai orang spiritual. Nah, seperti itu. Nah, singkat cerita, saya mulai akrab dengan mereka. Jadi dengan para murtadin itu, singkat cerita kan, awalnya saya itu juga belajar tentang bagaimana sih agama-agama seperti itu. Nah, singkat cerita, waktu itu saya mengalami musibah yang membuat hati saya itu benar-benar sakit. Waktu itu kan di kampung saya itu kan banyak anjing. Ada yang buang anak anjing ke sawah. Setelah itu anak anjingnya itu saya pungut adopsi. Kebetulan kan betina. Anaknya itu sebelum beranak, jadi sering saya sayangkan. Jadi saya menerapkan ajaran spiritual cinta kasih seperti itu. Jadi saya nggak pandang dulu mau itu najis, tetap saya sayangi seperti itu. Mulai dari tetangga tuh banyak yang ceramai saya, katanya gini, itu najis, katanya itu haram. Sempat saya juga tersinggung waktu itu. Kok gini? Kan sempat ada orang teman main. Waktu itu di rumah saya kan ada anjing. Dia bilang, kok kayak anjing itu najis, katanya. Sesuaikan dengan yang di KTP, kata teman dia. Saya senyum aja gitu, nggak maki-maki dia. Cuma saya nggak bilang kalau dalam hati saya kan udah ada sedikit bergejolak gitu untuk keluar dari keyakinan saya itu. Belum berani bilang, soalnya nanti malah debat caranya itu. Nah, singkat cerita, anjing saya itu kan beranak banyak ya. Kan tetangga ini mayoritas muslim semua, banyak yang nggak suka itu karena anjingnya anjing kampung kan, jadi dilepas. Nah, waktu itu anjingnya itu ke rumah ke tembok orang kayak gitu, salah sendiri sih nggak dipagar. Itu kan sayang banget sama anjing aku ya. Sering aku gendong, sering aku mandiin. Mungkin karena banyak jadi bikin pusing orang, salah aku juga. Tapi itu nggak dipagar atau dikandangin. Nah, mati anjing aku ngamuk kayak orang kesurupan gitu, kayak orang kesurupan. Di rumah tuh rame, ada RT, ada golongan, sampai kaki diikat. Pokoknya aku hampir mau bunuh orang tuh. Wah, aku maki-maki udah gak jelas. Diikat sama ayah saya sama si bapak teh. Setelah itu ada golongan, ada orang-orang ramai. Di sini tuh kan ada tempat semacam ruqyah. Itu kan semacam pesantren ya. Jadi ada orang-orang yang ODGJ, mohon maaf ya, ada ODGJ semacam surupan, semacam ya orang-orang gangguan seperti itulah, yang kurang. Waktu itu saya dibawa ke sana, dijemput sama Pak Ustaz. Setelah sampai di tempat sana, ya diceritain sama orang tua saya kan. Orang tua saya itu tahu kalau saya itu kan udah murtad kemarin pas anjing mati saja. Saya keramasi, diceritain sama dia. Ada kaget kan orang-orang di sana itu. Pas datang
ke sana, kaki diikat. Jadi si kaki aku tuh dirantai, ini kaki dirantai 2, jadi nggak bisa jalan, lari, dimasukin ke kamar. Mohon maaf ya ini mah ya, sampai aku kencing dan buang air di sana, terus cuma ketok-ketok gitu juga, nggak dikasih dibuka, kecuali kalau subuh itu dibukain buat sholat seperti itu. Jadi itu teh semacam tempat terapi rupiah gitu, cuma memang peraturannya seperti itu, kita harus ikut ngaji. Aku sempat diceramahi sama orang-orang di sana, wah ya kamu najis lah, udah murtad, udah dari Islam, suka bawa anjing ke rumah. Memang kadang anjingnya itu suka bawa ke rumah kalau nggak ada orang tua. Nah yang masalahnya itu di situ, sampai anjing aku tuh dibawa semua sama pihak yang di sana, entah kemana itu, sampai aku benar-benar stres beneran. Jadi kayak macam surat-surat seperti diulang-ulang seperti itu. Nanti setelah beres makan, masuk ke kamar, yang membuat sakit hati banget itu ya. Aku sampai sampai ya si lantainya itu dipatok lagi di tempat itu, sampai aku kencing lagi di sana, itu sampai bau loh, kayak gini amat waktu itu. Nah sempat cerita, sempat berulang melewati waktu ya, aku di sana hampir mungkin 3 minggu. Nah setelah 3 minggu aku kan dilepasin, disuruh tidur di musola katanya. Karena aku mah nggak gila gitu ya, jadi suruh bantu pasien di sana. Ya udah aku tidur di musola, cuma orang tua tetap kekeh katanya, jangan suruh dilepas lantainya itu aja, nanti takutnya kabur sih katanya. Soalnya kan ya mungkin aku kan normal bisa lari lah gitu, bisa kabur kemana. Jadi intinya orang tua tuh memang nitipin ke aku di sana supaya aku tuh benar-benar agama Islamnya itu nerap, soalnya kan ini udah parah seperti itu. Anjing aja katanya dicium-cium. Nah, singkat cerita aku di sana ada orang tua nganterin baju seperti itu. Aku tidak kesal, aku udah di sana teh pengen pulang. Tapi pihak yang di sana belum ngasih, katanya ini mah harus puasa dulu sama mandi baru boleh pulang katanya. Nah, singkat cerita teh pas udah berminggu-minggu aku tuh sampai nangis loh, kayak gini terus dikurung terus di kamar hampir gila. Katanya pas beres sama mandi sama puasa boleh pulang. Setelah itu bakal tuh jenguk lagi kan hari Rabu, katanya mau datang ke tempat itu, mau dijemput. Tapi pas aku lagi ngepel kan jadi pengurus di atas, aku dengar ucapan orang tua teh, ada perjanjian lah semacam ini teh, kira katanya mending baik dibawa kasih aja, kira ini kan udah parah. Jadi nanti di tas itu kita tuh ikut tes agama Islam semacam 5 syahadat gitu lah, 5 persyaratan gitu pindahin. Jadi tempatnya di sana tuh aku tuh benar-benar sampai sampai demo aku lari kan ke atas, ancam aku tuh pengen pulang, nggak gila, cuma masalah keluarga dan mau pindah keyakinan. Aku sampai gini, aku loncat dari atas, aku serius itu, kalau nggak ditahan mungkin ya loncat dari atas, kalau nggak ada jok motor udah patah mungkin kaki atau mungkin udah meninggal. Loncat cuma ditahan sama orang rame-rame gitu, supaya dia aku jatuh ditahan. Ada yang kakinya kesepeyonan, aku dari atas. Dari situ kan awalnya si rantai itu cuma satu ya, di ikatnya itu. Mulai itu aku dimasukin, dikebukin aku kamu apa-apaan, tobatmu itu tobatmu itu tobat palsu katanya, modus. Dikebukin aku lagi, kamu dirantai lagi lah, dia dirantai lagi, aku dimasukin lagi ke kamar seperti itu. Nah dalam kamar itu kan aku berdoa ke udah dewa, ke setiap agama, bermeditasi juga ke Yesus, minta lepas dari sini, terus sampai nangis itu ya. Nah, soalnya kan di sana juga kan aku sampai dipasung terus dipatok, terus sampai kencing dan buang air di sana, sampai baju itu basah, bau gitulah. Nah kebetulan kan pengurusnya itu kekurangan pengurus di sana tuh, maaf ya, mohon maaf rada-rada gini lah. Nah aku tuh pintar nanti sebelah tuh dikenorin kan sakit habis loncat ya kata. Nah setelah dikenorin itu kan subuh pintu dibuka, aku mau wudhu, tengah tengok ada orang lari, aku buntel-buntel si rantai yang panjang itu ke kaki, lari aku jalan sawah, sampai lari ke sawahnya itu luas ya. Di sana itu kan ada pantai yang panjang, ada semak-semak gitu. Si sawahnya itu benar-benar luas. Kita lari sampai pas adzan subuh terdengar di telinga. Sembunyi aku di tengah gini, kayak latihan tentara gitulah. Pokoknya ini lumpur semua sampai telinga aja, dingin gitu, dingin membeku. Sembunyi dulu, takut masih bakal rariwuh di sana. Rariwuh tuh jadi bakal kempar gitu. Ada yang bilang itu pasien. Setelah itu aku sampai 2 hari 2 malam sembunyi di makan nggak tidur.
Gue kayak orang gila beneran. Tapi waktu itu tuh bingung mau kemana ini deh, takut ketangkep lagi, udah digebukin santai orang gila. Kebetulan kan di sana di pinggirnya itu kan jalan ya jalan, dia minta nebeng ke mobil, cuma nggak ada yang itu, nggak ada yang berhenti. Waktu itu tidur lagi, aku mikir ini mau kemana, apa perlu keluar Jawa Barat aja sekalian. Nah aku dia ingat waktu itu kan ada tempat PKL gitu, tempat PKL ada yang komputer laptop gitu, udah saya ingat yang punyanya itu kepala sekolah aku orangnya baik. Oke, buka motor, berhenti si motornya itu, tapi kayak takut itu, mungkin kayak pakaian aku kayak orang gila kan, kotor semua, lumpur sama kayak ngebut itu ke baju aku diberhentiin di jalan. Katanya sampai sini aja ya dulu ya, katanya kayak ketakutan gitu. Dia buka motor masih aku uang 20.000, mau ke CTI sang tadi ke CTI kena surat. Iku mah ya udah tuh nuhun dah, abi teh aku tehnya ya rada rusuh juga sih makan bareng teh. Makan mobil padesan aku teh, mobil padesan nanti semua padesan teh. Nah setelah sampai di kota ya tempat sekolah aku, jalan kaki aku teh. Kebetulan si tokonya itu udah tutup lama, toko semacam servis komputer gitu, cuma sebelahnya itu ada toko sepatu kayak baju gitulah, ada agak rame. Aku teh isi lantai sebelahnya itu aku tutup pakai sarung kan, jadi nggak kelihatan, cuma kan pakaian kotor-kotor. Nah, orang-orang tuh pada ngeliat gini kayak aneh. Cuma aku kan normal yang ngobrolnya, itu kan ke ini tolong ada Pak T3 kata aku teh. Ini aku muridnya, dia ditelepon sama dia, dia aku kan rumahnya lumayan jauh dari toko ke sana tuh. Datang sana aku cerita semua, terus aku buka, terus dia cepet-cepet ambil Gurinda kan laki aku. Nah, aku dikasih sabun mandi, cina katanya mandi jangan di sini. Udah ceritain kan semuanya, nggak apa-apa, nanti tanggung jawab kalau ada orang tua atau yang dari sana ke sini. Udah kamu mah nggak gila tuh, cina aku suka melukis seperti itu kan, suka melukis, masa ini cuma masalah itu aja kan, keluarga masalah ya kamu kan, aku hampir suka gitu, jadi dibawa ke itu. Ya waktu itu teh aku sembunyiin di sana teh. Kebetulan di sini tuh ada 2 murtadin ya Pak ya, 2 murtadin. Nah saya tidak sebutkan namanya soalnya kasihan, ada 2 murtadin. Kebetulan waktu aku sembunyi di tempat Pak Teji, bukan pinjam HP dia kan, posting rantai yang ada di kafe aku. Pada ramai tuh teman-teman aku di sosial media yang murtadin, kamu kenapa? Ada si abah yang murtadin, dia ngejenguk juga ke Pak Teji ke toko, ngejenguk. Cuma yang satu lagi agak jauh itu daerah sana, cuma ya teleponan biasa, video call, ceritain semuanya. Besokan harinya si yang murtadin itu, si abah itu datang lagi, katanya ini ada titipan uang 1 juta dari Bali katanya buat kamu. Saya juga kaget, nggak pernah minta, nggak pernah apa, tapi kok kaget ada yang nolong. Katanya kamu mending di Bali saja katanya, daripada di sini. Kehidupan baru udah lupain aja semuanya, termasuk pendidikan ini itu, lupain kehidupan baru aja, nggak apa-apa, benar katanya di sini. Saya sampai bingung, masa tiba-tiba langsung ke sana. Kita bilang kan video call kan, kita tuh bareng-bareng. Aku teh sampai bilang ini gimana, uang gede amat kata aku. Aku belum bisa memutuskan ke Bali kata aku teh. Di sana juga ada Pak Teddy kan di toko. Kemudian cerita dengan takutnya ini uang dari mana. Dan dia tuh kan, ya udah dipakai aja buat makan kan, di sana kamu juga susah kan makan. Ya. Singkat cerita, pas aku kasihkan untuk beli sabun itu ini ke Pak Teddy, terus sisa aku pakai buat makan kan. Dia juga kan tiap hari ngantri makanan ke sana. Bahkan aku juga pernah minum air mentah karena keberani aku tuh minta makan atau ini, yang penting dikasih perlindungan aja kan. Waktu kemarin tuh aku udah bersyukur kasih baju, walaupun jarang kasih makan juga kan, sampai air aja aku nggak berani, paling minum air mentah. Kamu mau gimana lagi, semenjak ditolong kakak Andre itu ya abad sudah mulai bersyukur. Nah waktu itu kan aku tidurnya susah tidur aku teh jam 3-an, entah kenapa si itu teh antara sadar antara enggak, jadi susah gerak Pak. Baru pertama kali susah gerak, mau nunjuk ini aja susah aku teh, mau minta tolong susah. Ini teh kenapa aku teh melihat si jiwa aku teh kayak jadi corona bayangan gitu, keluar satu. Ini lagi ngelihat di lemari, ini tuh lagi mengkurak ini posisi ke samping kayak lagi nangis itu. Ini aku teh lagi ngelihat diri aku seperti ini. Nah tiba-tiba ini mah aku bukan menghayal, bukan bohong, ini mah fakta ya Pak ya, yang pernah aku rasakan. Terus semacam melihat cahaya putih gitu, jadi kayak semacam bule gitu lagi senyum seperti itu kan. Kalau aku tuh kan memang orangnya susah Pak percaya sama tahayul yang begituan lah ya. Cuma setelah didatang itu, pas mulai mau adzan subuh udah mulai hilang itu teh, apa namanya sih yang cahaya putih itu, apa namanya, seperti memberkati gini, memberkati seperti Buddha lagi memberkati seperti gini, senyum gitu. Terus pas lama kemudian aku paksain bangun kan, sadar aku teh, pas sadar aku teh mikir pas pagi teh sampai 2 hari apa tidur nanti kayak gitu lagi, soalnya kan takut gitu. Kayak gimana di gudang sendiri, pas malamnya malah kena seperti itu.
Atau teh tanya sama Kak Teddy, ini teh kenapa aku semalam teh pernah didatangi cewek putih kayak bule gitu. Kata aku teh, "Ma lagi kayak gini Pak," kata aku teh, "kayak lagi memberkati gini." Kayak kata dia teh itu mah gerup tuh semacam tertindih gitu lah. Nah, aku kurang paham. Nah setelah itu kan aku juga kan udah lama ya kenal kenal sama orang-orang Kristen karena dulu kan sering ujum ujum apa ujang gitu. Kebetulan kan aku sering nonton ceramah-ceramah dia. Aku iseng kan dulu ujum. Ya, kenal. Nah, singkat cerita sebelum nikah tadi, saya kan buka Facebook lagi ya. Ada teman-teman info katanya orang tua suruh pulang, kayak tanyain nangis-nangis nyariin kata teman. Mana-mana udah pusing gak bakal dibawa ke sana lagi, nggak usah takut, udah dicabut katanya. Baju, HP semua udah dibawa pulang. Kasihan cina, dia stres nah. Bahkan susah makan katanya nyari-nyari aku. Nah, aku teh cerita ke teman-teman tadi, ini baiknya gimana? Aku tadinya niatnya mau ke Bali, mau benar-benar pergi dari Jawa Barat. Setelah itu aku lah memutuskan pulang aja. Karena gimana ya perasaan tuh. Aku udah lama juga, hampir 1 bulan kan takutnya repotin di sana. Terus ini kalau tiba-tiba langsung ke Bali kan aku agak gimana gitu. Memutuskan pulang aja waktu itu. Cuma ke rumah bibi, belum berani ke rumah bapak. Orang tua biasa maaf-maafan seperti itu. Sama datang-datang. Jadi baikan lagi. Nah, setelah itu aku tuh memilih pindah aja keyakinan. Kebetulan kan aku ada teman-teman yang dari Kristen yang sering aku zoom. Maksudnya aku sering zoom, gabung zoom juga kan. Membahas politik, membahas apa namanya, berdoa bersama seperti itu. Kebetulan ada kan komunitas juga dari dulu. Nah, aku minta teman-teman, kan udah cerita semua ke teman-teman Galarua dan yang baptis aku kemarin, terima kasih. Kebetulan aku kan diangkat di anggota juga di sana. Nah, kebetulan suruh aja ini itu pengen dibaptis. Pengen dibaptis aja sekalian biar supaya jelas gitu sama aku teh. Jangan mencela-mencela kadang ini kadang itu. Kadang ke spiritual, kadang jadi agnotis. Aku memilih dibaptis aja. Tadinya juga aku mau ke Jakarta, cuman mana ya? Tim yang aku memilih datang ke sini rame-rame rombongan sambil ngejenguk Pak MKC katanya. Sambil ngejenguk Pak MKC. Mereka sekalian kan. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.